Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol bareng sama Mas Denny dari Isotronic nih, menarik sekali tentang dunia reparasi perangkat elektronik, dalam hal ini laptop dan juga mungkin komputer ya. Mahasiswa atau mungkin para profesional muda, pasti saya yakin setiap dari Anda punya laptop yang selalu dibawa kemana-mana, tapi juga mungkin di satu sisi Anda juga ada dari sisi khawatirnya ya, karena ketika kita punya laptop, terus dipakai, tiba-tiba ngehang gitu ya, wah, apakah ini saatnya membeli yang baru atau di-repair aja? Gitu ya Mas ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat dunia digital, dunia elektronik kan kemarin pandemi 2020 ya berarti ya? Iya. Sekitar itu ya. Itu kan banyak yang bilang itu membuat setiap orang jadi punya pola hidup yang berbeda karena akhirnya attach sama gadget, sama laptop, Betul komputer sekali. gitu ya. Kalau kemarin-kemarin saya sempat ngobrol juga bahwa memang banyak inovasi muncul, terutama di dunia digital kalau dari dampak pandemi ini. Nah kalau dari Mas Denny sendiri ngelihat ini kan di perangkatnya gitu ya. Sempet nggak sih ngelewati masa-masa mungkin anomali atau aneh dari dunia elektronik semasa pandemi? Apakah mungkin bisnisnya tambah naik atau mungkin ngedrop atau seperti apa? Iya, mungkin itu Mas. Selama masa pandemi, awal pandemi itu malah kalau histori kami ya di Isotronic itu ternyata malah naik Mas, malah naik. Pertama di tahun tersebut juga kami beranikan diri untuk rekrutmen karyawan lebih banyak. Kemudian di tahun tersebut juga tren katakan revenue sama tren apa namanya unit masuknya itu juga meningkat. Nah, setelah saya evaluasi bisa jadi ya kan, bisa jadi karena pada waktu itu orang-orang yang sebelumnya tidak aktif menggunakan laptop akhirnya dia aktif menggunakan laptop. Dia udah punya laptop nih tapi dia Jarang dipakai mungkin ya, jarang dipakai dan ya udah belum begitu kepake lah, dia mulai ada kebutuhan menggunakan, pas dipakai bermasalah, datangnya ke kami. Kemudian banyak juga orang beli laptop baru dan kayak gitu. Jadi trennya malah meningkat. Seiring berjalan waktu dari 2020, 2021 itu naik terus kami. Naik terus. Kalau sampai sekarang alhamdulillah ya tetap ada kenaikan, cuman kayaknya belum bisa gerut lagi nih. Bisa jadi karena mungkin dari sisi marketing dan segala macamnya. Oke. Wah menarik ya, ternyata memang pandemi membawa berkah untuk banyak orang gitu. Nah ini Mas, kalau kita bicara soal dunia reparasi atau industri repair gitu ya, banyak yang bilang kalau industri repair ini membantu atau memberikan kontribusi positif untuk lingkungan karena memperpanjang masa pakai alat elektronik kita. Nah ini kalau Mas Denny sendiri ngeliatnya seperti apa? Iya, itu jelas ya Mas ya. Apa namanya, dengan kita memperbaiki barang elektronik yang kita pakai, ya kan, kita bisa memiliki masa pakai yang lebih panjang dibanding kita buang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika barang tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, ya kan? Banyak banget mungkin orang-orang yang mengaku bahwa itu apa namanya Mas, kayak daur ulang elektronik lah ya, daur ulang elektronik. Nah, pertanyaannya apakah itu benar-benar didaur ulang? Ya kan, kita belum tahu pastinya ya. Tapi kalau semisal daur ulang kan ada 3R, recycle, kemudian reuse sama reduce, ya kan. Nah, sebagian besar, kalau kami pun saat ini kami juga Isotronic melakukan daur ulang elektronik, tapi yang kami lakukan sebagian besar adalah reuse dan reduce. Artinya barang-barang elektronik itu sebagian besar kan laptop dan komputer, itu kami olah kemudian bisa dipakai lagi, kami jual ulang. Kemudian yang kedua, kedua itu tuh reduce atau dikurangin. Dari yang tadinya katakan ada 50 unit yang rusak nih gitu kan. Kemudian kita reuse, kita bisa pakai 40. 10-nya berarti kan yang jadi akhirnya jadi sampah 10. Nah, 10-nya ini sebagian besar ya akhirnya kami gunakan kembali untuk barang-barang kayak bahasanya tuh kanibalan. Ya kan. Jadi ini partnya nggak bisa kita perbaiki, gitu ya kita ambil dari sini. Nah itu kan bisa dipakai. Jadi tetap masih ada penggunaannya. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi apakah barang itu benar-benar bisa diolah kayak dipakai mesin apa gitu, kemudian jadi bahan tertentu? Sampai saat ini saya masih mencari. Jadi kalau misal teman-teman ada peluang di situ, boleh banget nanti bisa kontak saya. Nah, tapi kalau semisal yang sejauh ini saya tahu akhirnya barang itu dirongsok jadi besi atau apa sejauh ini. Oke, ini berarti kalau misalnya kita punya perangkat elektronik yang sudah
benar-benar rusak, tidak bisa dipakai. Kalau menurut Mas Denny paling bijak diapain atau dikemanakan? Dijadikan museum di rumah, mungkin kenang-kenangan zaman skripsi dulu laptopnya, atau gimana baiknya Mas? Kalau menurut Mas Denny? Kalau baiknya, jika memang barang itu sudah sama sekali nggak bisa dipakai, ya kan, di rumah juga nggak diapa-apain kan, ya dibuang ke tempat yang dia menerima untuk daur ulang, tentunya kayak gitu. Saya tadi bukannya bahwa tempat tersebut tidak bagus, tetap kalau bisa dibuang ke sana. Karena apa? Di tempat tersebut itu barangnya bisa didaur ulangnya dengan seperti itu, ya kan? Yang kami lakukan, contoh kami pun melakukan daur ulang ya Mas ya. Tapi sejauh kemampuan kami itu sampai tahapan reuse sama rejust, ya kan? Kemudian recycle-nya, nah itu baru sampai tahapan-tahapan itu, belum sampai benar-benar hilang nih. Nah, jadi kalau semisal teman-teman di rumah punya barang-barang elektronik, khususnya laptop dan komputer, itu bisa banget dilempar kami aja. Bahkan kalau semisal ini kan, wah ini cuma jadi sampah gitu kan dari rumah, ya bisa jadi itu bagi kami masih bisa kami hargain, gitu kan. Ya setidaknya lumayan lah buat jajan, ya kan. betul daripada memenuhi rumah Betul gitu sekali. ya, lebih baik mungkin ya selama bisa digunakan orang lain kenapa enggak gitu ya. Betul sekali. Nah Mas, ini kan dunia elektronik kemudian dunia digital kedepannya kan masih akan berkembang gitu ya. Betul. Kalau untuk industri repair 5-10 tahun ke depan akan seperti apa Mas? Apakah menjanjikan, terutama mungkin untuk yang pingin juga memperdalam dunia reparasi ini kan pastinya menarik ya untuk mungkin kerjaan atau karir ke depannya? Menurut saya untuk 5-10 tahun ke depan sangat-sangat peluangnya masih sangat besar. Kita sekarang di tahapan sekarang masih belum 100% orang punya laptop. Ya katakan kita bisa bilang masih di angka 50%-an aja lah dari total masyarakat di Indonesia. Nah, semakin berkembangnya teknologi, ya kan, kebutuhan-kebutuhan akan teknologi semakin tinggi, artinya kan semakin banyak juga orang yang akhirnya bisa memiliki itu. Akhirnya membutuhkan akhirnya memiliki. Nah, tentunya kebutuhan akan perbaikan atau repair itu tetap akan bertumbuh. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kita bisa bertahan di industri sini? Karena apa? Semakin banyak pasarnya, semakin banyak juga orang yang bermain di situ, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa bertahan di industri repair service ini untuk jangka panjang? Itulah kenapa yang tadi saya sampaikan di awal adalah memberikan nilai-nilai added value. Kalau kami bermain di nilai pasti aman. Jadi kalau teman-teman yang mau bergerak di industri repair, coba cari nilai apa yang bisa kalian tawarkan kepada pelanggan. Dan kalian juga perlu tahu bahwa pelanggan itu mereka pasti akan memilih yang terbaik buat device-nya mereka. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke, value-nya ya yang Betul utama sekali. apa dulu, terus kemudian ada core-nya itu yang akan ditawarkan kepada pelanggannya. Oke, jadi selain menservis barang-barang Anda, mungkin kalau misalnya ada yang tertarik untuk memperdalam dunia repair, siapa tahu nanti bisa konsultasi juga, mungkin joinan, buka bisnis bareng gitu ya ke depannya sama Isotronic. Kenapa enggak gitu ya? Gas. Oke, Mas, terakhir mungkin yang pengen disampaikan untuk audiens, mungkin para konsumen gitu ya, atau mungkin bahkan yang pengen juga gabung mungkin ke Isotronic gitu, silakan. Oke, baik teman-teman. Jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa dalam membangun industri servis laptop itu mungkin kelihatannya mudah ya kan. Kita cuma ngerjain servis, maksudnya kayak barang laptop datang kemudian kita perbaiki. Tapi ternyata di balik itu proses bisnisnya itu juga perlu kami pertimbangkan matang-matang. Karena sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Nah, bagi teman-teman pelanggan yang ya belum jadi pelanggan lah ya, katakan teman-teman dimanapun kalian menonton tayangan ini, saya sebagai owner dari Isotronic ingin menyampaikan bahwa di saat kita memilih tempat servis laptop, ya kan, di saat kita memilih tempat untuk memperbaiki barang elektronik kita, pastikan pertama coba ditanya garansinya. Apakah garansinya sesuai dengan harga yang kamu bayarkan gitu kan. Kalau garansinya pendek, ya kalau bisa coba cari tempat servis laptop lain. Kalau semisal memang belum ada yang bisa ngasih garansi katakan 2 bulan, ya ke Isotronic aja gitu kan. Kemudian yang kedua, pastikan juga kamu konfirmasi bahwa data-data kamu tuh jangan dihapus, ya kan. Itu jadi biar apa? Biar kamu nggak rugi. Yang ketiga,
kalau bisa minta kepastian waktu dan harganya di awal. Jadi jangan cuma ninggal barangnya aja, dari awal sudah kamu tanyakan berapa lama pengerjaannya, berapa estimasi harganya. Biar apa? Biar industri servis laptop itu semakin berkembang, biar mereka juga terdorong untuk bisa memberikan layanan yang terbaik buat pelanggan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Kalau mau tahu lebih banyak lagi bisa dicek langsung ya, datang langsung bisa ke Isotronic atau ke sosial media juga ada ya, Mas ya? Ada. Oke. Nanti bisa langsung cari tahu di sana, ngobrol dulu, konsultasi juga boleh ya, ngecek awal Gratis. 100% gratis. 100% gratis ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Mas Denny. Sama-sama, Mas Sudah Felix. bergabung hari ini di Startup Clinic. Sukses ke depannya 2026 nanti punya 5 cabang ya. Di Amin. kamu ya. Datang lagi ke sini berarti ya. Siap. Oke, dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di Startup Clinic. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa.